Resolusi adalah bekal untuk menyambut tahun yang baru. Biasanya menyangkut pencapaian karir atau perubahan diri untuk menjadi lebih baik. Tapi resolusi tak hanya berlaku untuk dua hal itu saja loh sahabat pintar, tapi juga untuk keuangan pribadi. Jika di tahun sebelumnya kita mengelola keuangan dengan cara yang kurang tepat, maka di tahun 2023 ini dan juga kedepannya harus segera kita perbaiki. Nah, berikut kita sudah rangkumkan 4 langkah finansial sehat sebagai resolusi keuangan di tahun 2023 dan juga tahun-tahun berikutnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertanya tentang keuangan diri sendiri dan juga kita harus memprioritaskan kesehatan keuangan kita. Kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah sudah memiliki dana darurat, apakah sudah memiliki tabungan yang cukup atau investasi, bagaimana keadaan hutang kita, apakah pendapatan yang kita hasilkan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sahabat pintar, waktu memang rasanya berjalan begitu cepat. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Itu artinya saat ini kita telah berada di penghujung tahun 2022. Tentu banyak sekali kenangan di tahun ini yang bisa dijadikan pelajaran untuk tahun 2023 nanti, termasuk dalam mengelola keuangan. Kamu mungkin pernah merasa kesulitan dalam mengelola keuangan selama setahun ini, sehingga ada saja yang tidak tercapai, mulai dari rencana pendidikan sampai rencana liburan akhir tahun yang terpaksa ditunda. Sangat mungkin penyebabnya karena kamu belum cukup mengenali apa saja yang menjadi keinginan dan kebutuhan, atau mungkin juga karena kurang mengenal berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan kamu. Tentunya senang sekali rasanya jika keinginan atau resolusi bisa dicapai, tapi jangan sampai mengorbankan kesehatan keuangan ya. Misalnya karena ngebet banget ingin libur ke luar negeri sampai harus berhutang yang cicilannya bisa menghabiskan setengah pengeluaran bulanan. Hal ini tentunya sangat tidak bijak ya sahabat pintar. Alangkah baiknya kita harus tetap memprioritaskan kesehatan keuangan. Jika memang belum sehat, tidak apa-apa jika harus menunda keinginan. Keuangan yang sehat adalah pondasi untuk dapat mencapai hidup yang lebih mapan dan juga bahagia. Langkah yang kedua yakni membuat list cita-cita keuangan dan juga menghindari emotional spending. Cobalah membuat list pencapaian yang ingin kamu capai di tahun 2023 yang berkaitan dengan keuangan. Misalnya ingin memulai menabung, beli rumah, investasi, ingin liburan, atau sekedar ingin hemat. Karena list tersebut harus detail seperti berapa uang yang harus dikeluarkan, spesifikasi barang atau jasa yang ingin dibeli, sehingga nantinya tujuannya menjadi lebih jelas. Nah, di sisi lain kita juga harus mengimbanginya dengan menghindari emotional spending. Apa itu emotional spending? Jadi, emotional spending ini adalah ketidakmampuan kita untuk menahan keinginan untuk terus berbelanja suatu barang atau membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Sehingga pada akhirnya menyisakan atau berakhir dengan rasa penyesalan. Tapi terkadang walaupun demikian, kebiasaan tersebut tetap kita lakukan lagi dan lagi sehingga menghabiskan banyak sekali uang hanya untuk barang yang tidak terlalu penting. Nah, kebiasaan itulah yang disebut emotional spending karena hanya membeli barang-barang berlandaskan emosi semata dan bukan karena kebutuhan yang sesungguhnya. Nah, maka dari itu sahabat pintar, hindarilah berbelanja karena untuk lari dari masalah, merasa bosan, ikut-ikutan tren, ingin diakui dan juga dipandang orang lain. Jadi kebiasaan tersebut harus mulai dideteksi sedari awal jika sudah terbentuk polanya. Kita harus mencari tahu apa sih sebenarnya penyebabnya dan seringlah bertanya pada diri sendiri apakah alasan sebenarnya dibalik keinginan untuk belanja. Apakah memang betul-betul diperlukan sesuai kebutuhan atau tidak. Nah, langkah yang ketiga yakni tingkatkan nilai tabungan, lunasi hutang, dan juga lakukan investasi yang baru. Jika mungkin selama ini kita telah terbiasa menabung dan menyisihkan sebagian pendapatan ke dalam pos tabungan, maka resolusi yang satu ini tidak akan sulit untuk dijalankan. Cobalah untuk meningkatkan nilai tabungan bulanan, sehingga jumlah tabungan tersebut menjadi lebih besar dari sebelumnya.
Contohnya, jika selama ini hanya menyisihkan 10% saja dari total pendapatan, maka mulailah meningkatkannya menjadi misalnya 15% per bulannya. Ini akan sangat membantu keuangan menjadi lebih baik dan juga stabil ke depannya. Kamu dapat memiliki sejumlah tabungan atau dana cadangan yang cukup besar, sehingga keuangan menjadi lebih aman. Kemudian selain tabungan, hutang juga merupakan hal penting karena hutang ini adalah beban di dalam keuangan, terutama jika utang ini hanyalah bersifat konsumtif dan tidak menghasilkan apa-apa. Mulailah melakukan perbaikan keuangan dengan cara melunasi hutang-hutang yang bisa dilunasi, sehingga keuangan menjadi lebih baik ke depannya. Jika kamu tidak bisa melunasi semua utang atau jika utangnya cukup besar, maka lakukan pelunasan secara bertahap, sehingga jumlah cicilan utang ini tidak akan membebani keuangan terlalu berat. Mulailah dari utang yang memiliki sejumlah bunga dan biaya yang paling besar, sebab kedua komponen ini juga membebani keuangan setiap bulannya. Dan selain tabungan dan juga hutang, investasi juga merupakan hal yang penting. Jadi jangan lupa untuk menempatkan sejumlah dana investasi di dalam keuangan. Bahkan jika memungkinkan, kamu harus dapat menambah nilainya. Cobalah mulai mempelajari sejumlah investasi yang baru dan juga melakukan investasi yang baru di tahun ini, sehingga keuangan dapat mengalami perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pilihlah instrumen investasi yang dianggap paling tepat dan menguntungkan, termasuk dengan cara mempertimbangkan risiko yang terdapat di dalamnya. Nah, langkah terakhir yakni yang keempat, belanja dengan cerdas dan tidak ada pola hidup konsumtif. Seperti yang kita ketahui bahwa belanja rutin bulanan adalah salah satu komponen pengeluaran yang paling besar di dalam keuangan. Jadi mengelolanya harus dengan seefektif mungkin. Lakukan belanja bulanan dengan cara yang cerdas, di mana kamu dapat berhemat dan dapat menyimpan sejumlah uang setiap bulannya. Kita bisa memilih supermarket yang paling murah dan dapat memanfaatkan berbagai diskon ataupun penawaran khusus yang mereka berikan kepada pelanggannya. Kamu juga bisa berhemat dengan cara memanfaatkan fasilitas belanja hemat dari beragam jenis kartu debit atau kartu kredit. Selain berbelanja dengan cerdas, kita juga harus dapat menghindari pola hidup konsumtif. Karena jika dibiarkan begitu saja, pola hidup konsumtif bisa mengganggu dan cenderung membahayakan kondisi finansial kita. Makanya kita harus menghindari membeli barang atau hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan dan mengubah pola hidup konsumtif menjadi lebih efektif. Kamu juga bisa mengalihkan pengeluaran ke hal-hal yang lebih bernilai, seperti investasi, menabung, dan membeli buku atau ilmu dalam bentuk lain yang bermanfaat dan dapat menambah keahlian serta pengetahuan. Nah, sahabat pintar, itu tadi video singkat tentang 4 langkah finansial sehat sebagai resolusi kamu di tahun 2023. Jika sahabat pintar punya masukan lain terhadap resolusi finansial sehat, tolong tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Dan jangan lupa juga di-subscribe ya channel Sahabat Pintar Finansial ini, supaya kamu makin pintar finansial setiap harinya. Sampai jumpa di video-video bermanfaat lainnya, sahabat pintar.